Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari baca laqad ja'akum ayat kursi lillahi ta'ala al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum. Laqad ja'akum rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'udu hifdhuhuma wa 'aliyul 'azim wa hifdhuhum min kulli syaitanir marid wa hifdhu dzalika taqdirul 'azizul 'alim. Wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah hafizun 'alaihim wa anta 'alaihim biwakil. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa 'arsyul 'azim. Ya hafiz ya hafiz ya hafiz ihfazna. Allahumma ahrusna bi'ainika allati la tanam wa aknufna bikanafika alladhi la yuram. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Kita mulai kajian bersama ini yang untuk khusus bersama ya. Saya mulai dari yang mengikuti yang paling akhir, yaitu Halaqah Bintaro. Ini masuk ke 35. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anin nafs. Dengar Ibu ya? Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Asal usul ya setiap maksiat, jadi wa ghaflatin, dan kelalaian. Lalai itu pertama kali lalai pada Allah, lalu berujung lalai pada diri sendiri. Wa syahwatin, dan menuruti kesenangan nafsu. Itu semua adalah ar-ridha 'anin nafs. Jadi ar-ridha 'anin nafs ini ar-ridha 'anin nafs ini akan melahirkan tiga: satu, maksiat; dua, ghaflah; tiga, syahwat. Nah, kalau di dalam penelitian psikologis modern, sesungguhnya tiga hal inilah sebagai biang keladi dari seluruh proses kehancuran manusia. Peradaban manusia itu akan hancur ya karena tiga hal ini aja sebenarnya. Nah, semua itu ujungnya adalah explore terhadap nafsu manusia.
Nah, lalu dikembangkan tentang kekuatan nafsu ini menjadi filsafat eksistensialisme, materialisme, hedonisme, seksisme. Lalu yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali ada 10 pokok akar dari madmumah, ya, sesuatu yang tercela di muka bumi ini. Nah, ini sesungguhnya yaitu ar-ridho anin nafs ini. Oleh karena itu seluruh gerakan apapun, ya, apakah itu gerakan keagamaan, gerakan politik, gerakan sosial, gerakan budaya, yang sesungguhnya motivasinya untuk memuaskan nafsu, itu akan berakhir sama dengan menggali kuburan lah sebenarnya, peradaban itu sendiri. Ini penting sekali untuk apalagi untuk membangun karakteristik individu, karakteristik kepribadian kita, maka jangan sampai ar-ridho an nafs itu menyelinap di celah-celah proses kita menuju satu tipe ideal, ya, yang kita inginkan. Yaitu apa saja sebenarnya. Contoh, kita ini sholat saja. Kalau motivasinya nuruti hawa nafsu saja, nanti sholatnya ya malah jadi maksiat. Loh, sholat kok maksiat itu piye? Gitu loh ya. Ini sholat kok maksiat. Iya, niatnya bukan beribadah. Niatnya bukan lillahi ta'ala. Sama saja sampai kedatangan tamu gitu loh ya. Tamu itu ya bagus diterima, tapi nawa itu si tamu itu tidak bagus, kan jadi kriminal akhirnya gitu secara spiritual. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, disinilah kebalikannya. Jadi kita itu bangun kepribadian pendidikan di mana saja, apakah itu dalam sistem pendidikan di Kementerian Agama maupun Dignas misalnya. Kalau 3 hal unsur ini masih muncul, maka nanti akan melahirkan satu generasi bangsa ini yang terpuruk pada akhirnya. Gitu. Jadi tidak bisa, artinya investasi di masa depan yang paling utama ini kan investasi iman sebenarnya. Nah, ini harus dikuatkan. Nah, sebaliknya wa aslu kulli ta'atin wa yaqdhatin wa iffatin adamur ridha anha minka anha. Asal usul setiap taat, maka taat ini pasti kebalikannya maksiat. Ya, kebalikannya maksiat ini taat. Kebalikannya ghaflah, lalai, wa yaqdhah. Sadar diri. Sadar diri itu, oh iya, aku ini hambamu Allah. Berhari-hari aku merasa tidak jadi hambamu. Bisa hambanya ini, an-nafs ini. Sampai aku menyembah nafsu selama ini. Karena itu perlu ada yaqdhah. Wa syahwatin, kebalikannya syahwat adalah iffah, mengendalikan diri. Iffah ini apa? Adalah adamur ridho. Kebalikannya, kita tidak boleh ridho anha dari nafsu, anin nafs. Bahwa kita
punya keberanian melawan diri sendiri, itu akan tumbuh dengan sendirinya. Orang itu taat, orang itu sadar, orang itu tiba-tiba mengendalikan diri. Nah, ini berarti harus ada pendidikan riyadhatun nafs, kan gitu. Pendidikan jiwa. Pendidikan jiwa. Mungkin psikologi, ilmu psikologi telah membuat anatomi tentang kepribadian, tentang bagaimana mendidik manusia dan seterusnya. Tetapi apakah ada sebuah tanggung jawab dari ilmu psikologi itu untuk menyelamatkan kepribadian ini sampai di akhirat? Kan nggak ada. Taunya pemadam kebakaran saja. Nah, ya, kalau Anda datang ke psikolog, konseling, ini saya stres Pak, ini macam-macam. Ya, oh ya. Tapi apakah Anda dikenalkan tentang Allah oleh mereka? Selamat iman saya ini di depan Allah kayak apa? Kan nggak terjadi itu. Nah, insya Allah suatu ketika nanti akan kita kumpulkan para psikolog muslim di Jabodetabek ini untuk mengenalkan bagaimana tasawuf sebagai basis konseling. Nah, tanpa itu ya hanya kayak pemadam kebakaran tadi, bos, selesai sudah. Habis itu ya bablas angine, kan gitu. Nah ini, makanya ini ada murridho dengan arridho. Arridho itu apa ya? Rela. Rela itu berarti memanjakan diri. Tetapi teori kapitalisme harus memanjakan diri sebagai, pemanjaan diri itu sebagai satu objek untuk marketing. Kalau sekarang seluruh marketing harus bicara tentang pemanjaan diri. Nah, tapi kita harus pikir tentang adamur ridho, karena ini orang, makanya begini ya, di dalam para kiai dulu didatangi oleh santrinya, Pak Kiai, saya ini kok mulai males ibadah ya, itu misalnya. Atau yang lain lagi datang, Pak Kiai, saya ini sekarang mulai hobi maksiat, gitu misalnya ya. Yang lain lagi datang, Pak Kiai, saya sudah nggak bisa istiqomah, ini gimana, gitu. Jawab Kiai itu mudah ternyata, dah kamu puasa saja 3 hari. Atau rutinkan puasa Senin Kemis, istighfar ya. Nah, beliau tidak memberi satu uraian rinci, oh kamu itu begini, coba sampaikan dulu masa lalu kamu 5 tahun yang lalu dulu. Kayak para psikolog kan begitu, masa lalu 5 tahun yang lalu suruh ngomong dia. Nggak taunya berakhir menjadi traumatis nih orang. Begitu dia puasa, begitu dia mulai istighfar rajin, kok mulai istiqomah ya? Kok mulai ibadah rajin sendiri ya? Kok aku mulai bisa mengendalikan maksiat ya? Nah itu ya sama dengan seorang dokter. Mungkin pasien penyakitnya banyak, konsultasi, oh penyakitmu ini. Oleh dokter cuma dikasih 1-2 tablet saja. Bagi pasien yang nggak paham, waduh penyakitku kan ada 20 jenis ini dok, mestinya kan 20 tablet ini. Tapi cuma dikasih 2 tablet ya sudah, pokoknya minum rutin. Loh kok pada sembuh penyakitnya. Nah, begitu juga di dalam terapi psikologis ini, riyadhatun nafs itu. Oleh karena itu ada Sittu Aqobat, kata Imam Ghazali. Ada 6 tahap tangga pengendalian, misalnya fatmun nafs, fatmul jawarih anil ma'asi, fatmul jawarih
anil ma'asi. Ada fatmun nafsi, fatmul jawari itu artinya mengekang sebenarnya. Mengekang aspek fisik dari aktivitas maksiat. Fisik itu hubungannya dengan maksiat. Kalau nafsu, mengendalikan nafsu dari apa? Anil adat, dari selera-selera yang kita biasakan. Maka riyadhatun nafas, riyadhah itu perlu mengendalikan hal-hal yang biasa. Kayak puasa itu hal yang biasanya makan lalu nggak makan. Biasanya kalau malam itu ngelamun, sekarang kok zikir. Itu kan melakukan hal-hal yang tidak biasa. Itu untuk apa? Mendidik pengekangan terhadap selera nafsu kita. Nah, ini banyak orang lalu salah memaknai, hatiku kok bicara begini ya. Tunggu dulu, itu hatimu apa selera nafsumu? Ya harus dibedakan. Kalau kata hati benar, tapi kata nafsu yang disebut hawadithun nafas. Omongan hawa nafsu itu juga ada dalam khotroh, dalam intuisi kita. Itu biasanya hubungannya dengan selera tadi. Enaknya begini nih. Ya, itu pasti nafsu itu. Kalau ngomongnya, wah asiknya nih begini nih. Bener, tapi ada muncul asiknya gitu, enaknya gitu. Nah, itu nanti ujung-ujungnya mengarah kepada maksiyah, ghafalat, syahwat. Ya. Nanti atau kemarin ada perang dunia 1, perang dunia 2. Itu dari mana? Ya dari ar-ridho anin nafas. Besok kalau ada perang lagi, perang dunia ketiga, ya gara-gara ar-ridho anin nafas sebenarnya. Itu yang disistematisir di dalam pembentukan karakter, dunia akademik, sistem tata ekonomi misalnya. Kira-kira globalization, ya, globalisasi dunia ini ditata dengan apa? Ya ditata dengan maksiat, ghafalat, syahwat untuk memenuhi kebutuhan ini semua. Tugas dunia sufi bagaimana ini? Adamur ridho anin nafas ini kita kita cerahkan kepada publik, kepada umat manusia, karena itulah biang keladi dari seluruh kehancuran, mulai dehumanisasi, ya, orang itu rupanya di dunia paling modern yang menganggap paling maju di Amerika sekarang banyak orang gila karena nggak tahu hidup ini mau kemana, untuk apa. Bahkan ya tentu saja jangan dikira ateisme itu tidak ada. Ada, walaupun mereka mengaku di KTP-nya beragama ini, tapi mereka percaya Tuhan itu tidak ada. Oleh karena itu, kalau di Quran disebutkan tidak ada yang putus asa kecuali orang-orang ateis, orang-orang kafir. Itu ideologi ateisme itu mengarah kepada frustis, putus asa. Dikit-dikit ada masalah gini, aduh, dia menganggap udah mati ini. Bahkan mungkin COVID kemarin, mereka yang tidak percaya Tuhan, waduh mati kita sudah. Udah begitu. Nah inilah yang mesti menjadi tanggung jawab besar bersama. Di Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Aku tidak bisa membebaskan dari nafsuku ini, karena nafsu ini la'ammaratun bisu, cenderung memerintahkan. Nah, jadi nafsu itu karakternya bisu, memerintahkan keburukan atau mengarah kepada ghafalah, maksiyah, syahwat. Udah, itu karakter
Itu bahasa nafsu nanti di situ. Ini bisa dilogikakan untuk atau diorganisir gitu ya. Nafsu itu bisa seperti itu. Gitu. Illama rahima rabbi, kecuali Tuhan merahmati. Nafsu itu kalau dirahmati oleh Allah, itu juga ciptaan Allah, ya, maka nafsu itu akan marhumah, dirahmati. Ketika dirahmati mengalami transformasi. Nah, lalu kita sudah sering kenal istilah kenapa ada nafsu ammarah. Ini paling buruk. Ammarah bukan amarah ya, itu gara-gara memang kata-kata amarah lalu diartikan marah di Indonesia. Sebenarnya asalnya dari ammarah ini, tapi jadi sweet ya, di slang, jadi slang. Padahal ammarah itu adalah seluruh intuisi yang punya kecenderungan buruk, sifat-sifat buruk yang tercela, mulai dari apa itu tadi, memanjakan diri sendiri, nafsu, kemudian iri, dengki, takabur, riya, ujub, ya, hubbud dunya, ambisi, macam-macam itu mulanya dari ammarah ini, induknya. Tapi ketika dirahmati oleh Allah, dia mengalami transformasi menuju lawamah. Gara-gara dirahmati oleh Allah ini. Kalau nggak dirahmati, makanya manusia itu sadar. Itu ya karena rahmatnya Allah. Jadi kalau kita nggak sadar-sadar, jangan-jangan aku ini nggak dapat rahmatnya Allah. Mengerikan. Gitu. Lawamah, menyesal. Ya Allah, aku salah ya. Oh iya ya. Mulailah di sini. Ghaflahnya menjadi yaqdah. Yaqdah, sadar dia. Ketika sadar, muncullah mulhamah. Mulhamah. Mulhamah itu dia, si nafsu ini sadar, lalu dia mendapat limpahan ilham Allah untuk lurus jalannya, untuk kembali kepada Allah. Ketika itu dirahmati lagi mulhamah ini, muncullah mutmainnah. Nafsu yang tentram, terkendali. Iffah ini mulai mutmainnah. Ya, mutmainnah, terkendali. Tapi mengendalikan supaya tetap mutmainnah, ya, tetap tenang, tentram, harus apa? Irji'i ila rabbik. Kembalikanlah semua hai nafsu kepada Tuhanmu. Ar-ruju ilallah. Ar-ruju ilallah. Ya. Sampean wiridan, contoh nih, wiridan. Aku kok ora tenang ya wiridan. Gitu misalnya nih. Zikir ora iso tenang tetap. Coba, jangan-jangan wiridku nggak kembali pada Allah, tapi kembali pada persoalanku. Supaya beres masalahku. Ya tetap nggak tenang sampean. Mungkin saja besok lusa masalah sampean beres, tapi ketentraman hati tidak akan terwujud karena tidak ada irji'i ila rabbik, kembali kepada Tuhanmu. Makanya maknai seluruh zikir itu, ini istighfar, apa ini sholawat, la ilaha illallah, atau tasbih, tetap di dalam hati Allah, 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 supaya ar-ruju ilallah. Ya, ketika sudah mutmainnah, tentram, jangan kau nikmati ketentraman itu, ya, jangan sampai sampean lalu mengatakan, iki sing tak goleki,
Ini aku cari, kok asik, tenang. Waduh, ya. Nggak taunya orang menikmati ketenangan di dalam zikir itu bisa bahaya loh ya. Bisa bahaya. Bahayanya apa? Lupa kepada al-mazkur yang engkau zikiri karena kamu lagi asik di dalam ketenangan. Maka berlanjut rodiyah, nafsu rodiyah. Ya Allah, aku berusaha mencari ridhomu Allah. Kenapa? Ilahi, munajatnya Syekh Abil Hasan Asyadzili. Ilahi, duh Gusti, ma'ata'tuka illa biridhok, katanya. Aku ini nggak bisa taat kepadamu Tuhan tanpa ridhomu. Jadi awake dhewe ini, kita semua ini nggak bakal bisa taat kalau ridho Allah tidak turun dulu. Jadi aku ini kok bisa taat ya, gara-gara ridhonya Allah tadi turun dulu. Nah, dengan begitu apa? Kita itu taatnya penuh syukur, bener-bener ngadep nih Gusti Allah. Matur suwun Gusti, terima kasih Allah, Engkau meridhoi aku. Karena Engkau meridhoi aku, ya aku taat, aku wirid, aku zikir, aku istiqomah. Ini karena ridhomu. Dulu mungkin kita mencari ridho Allah. Ya, saya tak taatlah supaya diridhoi oleh Allah. Saya tak berjuang dapat ridhonya Allah. Padahal sampai itu nggak bisa berjuang kalau nggak diridhoi oleh Allah. Duh, Pak, itu ada orang berjuang, apakah pasti diridhoi? Belum tentu. Kalau niat perjuangannya bukan liridhoillah, bukan fi sabilillah, tapi fi sabili nafsi, untuk kepentingan hidupku, karirku, nama besarku. Oh, nggak bakal dapat ridho itu. Kelihatannya berjuang, tapi itu namanya istidraj. Contohnya seperti itu. Ya. Jadi ini tipis-tipis banget siratal mustaqim, gitu. Siratal mustaqim tipis, landep, kecil. Batas neraka sama surga itu tipis banget itu. Slip, aduh. Gitu. Cuman kita masih di dunia. Kamu masuk neraka ya, cepet-cepet balik surga. Gimana Gusti Allah? Astagfirullahaladzim. Kan gitu aja. Di dunia ini. Enteng. Itu. Wah, surga aku petita kabur. Oh, nggak jadi masuk surga lagi, neraka lagi. Masih di dunia itu begitu. Makanya siapa? Syekh Zaruk, Syekh Ahmad Zaruk, salah satu pensyarah kitab Al-Hikam yang sangat terkenal. Beliau itu punya kenang-kenangan. Apa pengalaman Syekh ketika awal memasuki dunia tariqah sufi? Oh, pertama kali yang sampai sekarang terkenang adalah, saya ingat ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata beliau? Hati-hati ketika kamu sedang menuju kepada Allah. Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam sudah di surga, masih kepleset. Nabi Adam loh seneng suarga, cek kepleset. Apalagi kalian masih di dunia, katanya. Itu dipegang betul oleh Syekh Zaruk. Sampai beliau menjadi seorang wali besar, ulama besar, dan pengaruhnya luar biasa, khususnya di daerah Afrika dan Asia Tengah. Itu beliau hidup di abad 9 atau awal 10 Hijriah lah. Nah itu, ini rodiyah.
Apa sudah selesai? Jadilah kita ini mardiyah. Nafsu kita ini. Mardiyah ini berarti gerak-gerik nafsu kita itu betul-betul full karena ridhonya Allah tadi. Nafsu itu kalau sudah dirahmati, berubah menjadi semangat menuju kepada Allah. Kalau belum dirahmati, pasti semangatnya menuju kepada dunia dan selain Allah, pasti begitu. Sampai nanti pada akhirnya disebut kamilah. Kamilah. Sempurna. Sempurna itu ya udah dia ngelimprek di hadapan Allah, terserah. Itu fana billah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu ya pentingnya ar-ridho anin nafsi dan adamur ridho anha. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya wali antashaba jahilan la yardha an nafsihi khairun laka min antashaba aliman yardha an nafsihi fa ayyu ilmin li alimin yardha an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yardha an nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya wali antas sahabat jahilan, Anda bersahabat, berguru, bergabung dengan orang bodoh, la yardha an nafsi, tapi dia tidak ridho, tidak mengikuti selera nafsunya. Ya. Itu khairun, lebih baik bagimu, laka min antas sahabat aliman yardha an nafsi, dibanding Anda bersahabat, berguru kepada orang alim tetapi dia yang menuruti selera nafsunya. Jadi apa ini? Inilah efek dari pembangunan kepribadian. Membangun pribadi itu memang harus diawali soal la yardha an nafsi. Itu. La yardha an nafsi. Karena dengan orang itu tidak ridho pada nafsunya, contohnya di depan disebutkan la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Janganlah berguru, bergabung dengan orang yang tidak membangkitkan melalui hal. Hal itu perilaku rohani. Wa qauluhu, dan ucapannya menuju kepada Allah. Maksudnya begini, qaul itu ekspresi syariah, itu qaul. Sudah tervisual soalnya. Tapi ekspresi hakikat itu disebut hal. Makanya kita sering mendengar istilah lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa hal yang selama ini dianggap bahasa perilaku, boleh-boleh aja gitu. Tapi sesungguhnya itu dari kalam para sufi. Kalau menurut para sufi, lisanul hal, bahasa jiwa, itu lebih fasih dibanding bahasa visual, bahasa oral, bahasa lesan, bahasa wacana saja. Karena bahasa jiwa itu muncul tasbiku anwarul hukama aqwalahum. Cahaya-cahaya para sufi, para hukama itu mendahului ucapannya. Nah, kita mungkin malah sebaliknya. Nah, itu salah satu makna mafhum mukhalafahnya. Itu tasbiku aqwalul ulama anwarohum. Nah, kebalikannya. Ya. Kalau qaul ulama, ucapan-ucapan ulama itu mendahului cahaya. Tapi ucapan para sufi, cahaya para sufi mendahului ucapan. Kebalikannya.
Gimana artinya? Para sufi itu tidak mau bicara anil hawa. Itu kalau ngikuti jejak Kanjeng Nabi kan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kanjeng Nabi tidak pernah berlogika, berucap karena dorongan nafsu. In huwa illa wahyu yuha, kecuali karena wahyu dorongannya. Maka ditafsiri oleh siapa? Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, gurunya Ibnu Athaillah ini, bagaimana sesungguhnya bicara yang tidak didorong oleh nafsu itu. Bicaralah, katanya. Jangan sampai kamu senang ketika apa yang kamu bicarakan diiyakan oleh pendengar, oleh audien. Kalau kita pidato ini, audien, wow, akbar, wow, seneng kita tiba-tiba, gitu ya. Oh, berarti sampai ngomongnya tadi didorong hawa nafsu. Kira-kira musim kampanye begitu semua lah, gitu ya. Ya udah, memang musim kampanye itu kan itu soal nafsu semua. Ya, politik itu nafsu semua. Gitu ya. Senanglah, berbahagialah. Kalau hatimu diiyakan oleh Allah ketika kamu bicara. Yang diiyakan bukan kata-katamu loh ya. Yang diiyakan bukan kata-katamu, tapi hatimu ketika bicara. Itu pasti binurillah. Orang tidak bisa begitu kalau tanpa nur. Karena kalau ada nur mendahului kata-kata, pasti di situ akan tumbuh begini. Ya Allah, yang penting Engkau mengiyakan hatiku Tuhan. Kalau orang mengiyakan kayak enggak, kayak itu bukan. Yang penting Engkau mengiyakan bukan kata-kataku, hatiku. Karena Engkau melihat hatiku, bukan melihat mulutku, bukan melihat suaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Khairun laka min an tashhaba aliman yardu an nafsih. Itu tadi. Jadi kelanjutannya fa ayu ilmin li alimin yardu an nafsih. Mana ada ilmu pengetahuan bagi seorang alim, bagi seorang ulama, tapi yang masih menuruti hawa nafsunya. Karena hawa nafsu itu bisa menutup kebenaran. Nah, maka pasti tidak ada ilmu pengetahuan di situ. Nafsu itu pasti menutup kebenaran. Wa ayu jahlin li jahilin la yardu an nafsi. Mana ada orang bodoh kok, mana ada kebodohan, nah bukan orang bodoh. Wa ayu jahlin, mana ada kebodohan bagi orang bodoh, tapi dia tidak ridho pada nafsunya. Kelihatannya sih dia bodoh, tapi dia sangat kuat mengendalikan dirinya. Oh, berarti dia pandai, dia alim. Karena dia tahu kebenaran. Nah itu loh. Jadi inilah yang menghantar kita untuk apa ya, membebaskan. Karena musuh besar kita itu ya diri kita sendiri. Wah enggak Pak, musuh saya itu orang yang enggak suka sama saya, iri dengki sama saya, memfitnah saya. Itu kecil. Yang terbesar justru diri kita sendiri. Ini cara kita, cara Rasulullah, cara Allah SWT mendidik umatnya supaya damai dengan diri sendiri. Itu loh. Iya ya. Musuh terbesarku ya diriku sendiri sudah. Akhirnya dengan begitu kita enggak, ya rupanya kita mulai apa ya, mengendap. Sebel sama orang lain itu mulai ngendap. Oh iya ya, ada yang lebih besar daripada orang lain. Diriku sendiri.
Makanya mulai zaman Nabi Adam dulu sampai besok kiamat, tidak ada ceritanya orang yang melawan dirinya sendiri itu tambah bangkrut, tambah terpuruk, tambah hidupnya nggak karuan, enggak. Orang-orang manusia-manusia besar di dunia ini adalah manusia-manusia yang memiliki kemampuan, kekuatan melawan dirinya sendiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu kiat takhallus sebenarnya, cara kita membersihkan diri kita, ya. Jadi taat, sadar, ifah, pengendalian itu akibat sebenarnya. Akibat. Jadi sampai jangan mikir, ya apa ya caranya saya bisa taat ini. Apa saya begini, apa saya begitu, ya nggak bisa-bisa. Caranya gimana? Sudah lawan dirimu saja, nanti taat akan tumbuh dengan sendirinya. Kita mikir itu, waduh anakku kok nuakal banget, suruh ibadah gak sulit ini. Gimana caranya sampai mumet itu. Orang tua sekarang pada mumet soal. Induknya harus kita pegang apa? Adamur ridho ani nafs. Mulai dikendalikan saja selera-selera anak itu. Nanti tumbuh dengan sendirinya taatnya. Jadi itu tugas kita memang seperti itu. Bagaimana nanti wujud taatnya tidak bisa kita program dengan oh taatmu nanti kalau jam segini harus begini, harus begini. Ya kita program gitu, iya. Tapi nggak lama juga kalau induknya nggak kita pegang. Tugas kita itu nanam pohon, ngeramut pohon. Dah. Soal warna buahnya nanti seperti apa, asemnya kayak apa, gitu. Udah serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu memudahkan cara berpikir para petani, kan gitu. Nah, kalau petaninya ini nanti harus di program warnanya harus begini, asemnya sekian, mangga ini sekian persen manis. Mungkin teknologi bisa saja, tapi tidak akan bagus bagi konsumen buah, gitu ya. Sekarang kan belum banyak orang meneliti kira-kira orang nanam semangka gedenya jadi segede komputer gitu ya misalnya ya, panen lebih cepat itu. Kira-kira ini pengaruhnya terhadap jantung, pertumbuhan manusia, ketahanan tubuh bagus nggak? Jangan-jangan manusia modern gampang kena penyakit ini ya karena soal makanan misalnya tidak alamiah. Hal yang sama, pertumbuhan ruhaniyah ini kalau kita paksakan secara instan, nanti gampang juga. Gampang juga apa ya? Gampang nggak istiqomah, gampang males, gampang ini, lalu diukur-ukur dengan keberhasilan-keberhasilan duniawi. Wah saya sudah sholat hajat sekian kok nggak ada perubahan pekerjaan ya, misalnya. Itu kan mengukur ibadah dengan dunia. Nah ini bahayanya instanisme. Ya, ojo, jangan pernah kita timbang ukhrawi itu dengan dunia. Dunia itu hina dan kotor, ukhrawi itu abadi dan mulia sekali. Ojo pernah ditimbang. Jangan berpikir seperti dukun nanti. Ya. Jadi udah. Tapi nek sampean dimintai doa, Pak, saya pengen usaha didoain. Itu dikasih aja, didoain, udah sih. Jangan sampai kamu baca ini nih ya, nanti sekian kali, nanti pasti akan begini. Akhirnya ketika membaca itu yang kelihatan kepastian suksesnya itu, bukan delok Gusti Allah. Bukan Allah. Nah, begitu meleset, wah Tuhan ngapusi katanya gitu. Wah, wa idz yaqulul munafiquna
Walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adanallahu wa rasuluhu ghurura. Orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya banyak penyakitnya itu suka mengatakan Gusti Allah Kanjeng Nabi ngapusi tok. Gitu loh. Ini tenanan enggak sih? Gitu. Gusti Allah bener enggak sih? Sampai gitu. Itu karena ada nifak dan ada keretakan psikologis karena banyaknya tumbuh virus-virus yang dibiarkan. Nah, nggak yakin neng Gusti Allah akhirnya. Nah, oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut syu'aul basirah yushhiduka qurbahu minka wa ainul basirah tushhiduka adamaka liwujudih wa haqqul basirah yushhiduka wujudahu la adamaka wala wujudak kanallahu wala syai'a ma'ahu wa wal an alama alaihi kana. Jadi ini soal basirah, ya. Setelah kita mulai mengendalikan nafsu, ini kan perjalanan suluk kita sebenarnya, suluk riyadhatun nafs ini. Oh iya, wis mulai tentrem, mulai neng Gusti Allah, tiba-tiba mulai muncul nur, mulai melimpah. Nah, Ibnu Athaillah mengarahkan ini kaidahnya. Syu'aul basirah yushhiduka qurbahu minka. Syu'aul basirah. Jadi ini al-basirah syu'a ada ain, ada hak. Syu'aul basirah yushhiduka qurbah. Jadi begini, pertama kali Allah memantulkan cahayanya kepada kita. Nah, ini kalau di dalam bahasa yang lain disebut suasana ilmul yaqin. Ya, ilmul yaqin itu ini. Gitu ya. Kebenaran muncul. Nah, kebenaran jiwa yang muncul dari mata hati ketika melek biar ngono, ya. Melihat cahaya Allah melimpah, itu apa? Qurbahu. Betapa Allah maha dekat kepadamu. Ya Allah, aku nggak bisa kemana-mana Allah. Ngalor ngidul ngetan ngulon, kok engkau saja ini yang terjadi ini. Yushhiduka qurbahu minka. Bahwa Allah lebih dekat dibanding dirimu sendiri. Bukan Allah di depanmu, Allah di belakangmu, bukan. Dibanding dirimu sendiri, Allah lebih dekat. Itu awal yang disebut suasana ilmul yakin. Atau inilah yang disebut fathun qarib. Nasrum minallah wa fathun qarib, pertolongan dari Allah, dan wa fathun qarib, dan ketersingkapan akan maha dekatnya Allah. Itu karena apa? Karena ada pertolongan Allah melalui syu'a ini, pancaran nur dari Allah. Tiba-tiba ada kesadaran tadi. Wa ainul basirah. Nah, nyatanya yang dipandang oleh mata hati itu apa? Tushhiduka adamaka. Tushhiduka adamaka.
ketiadaanmu tiba-tiba muncul liwujudihi, karena adanya Allah. Ya, begitu diberi limpahan, dibuka mata hati kita. Plek. Ya Allah, Engkau maha dekat dibanding diriku aku. Tiba-tiba gimana? Ya Allah, ternyata aku nggak ada. Tiba-tiba begitu. Ketika Anda mulai fana, nah ini. Fana ini namanya fathum mubin. Makanya disebut ainun, nyata. Ketercerahan, keterbukaan, ketersingkapan yang nyata. Fathum mubin. Inna fatahna laka fatham mubina. Wah, begitu fathum mubin, apa yang terjadi? Ya Allah, aku nggak ada, semua nggak ada. Hanya Engkau saja yang ada, Allah. Nah, gitu. Ketika Anda mengatakan sampai di tahap itu, jangan sampai Anda tiba-tiba, wah, ketoknya aku wis koyo wali. Ini banyak orang pada begitu. Terus bertanya, jangan-jangan aku ini wali. Wah, gawat ini. Enggak taunya, cek melaku ini ada episode yang banyak, ini panjang ini episodenya. Wahak ini ainul basiroh. Sekarang hakul basiroh. Wahakul basiroti. Yushhiduka wujudahu la adamaka wala wujudak. La adamaka wala wujudak. Apa ini? Hakul basiroh. Ini ainul yakin. Ini hakul yakin. Ini juga bisa disebut, kalau dari dimensi ini futuh, dimensi futuh, maka inilah disebut fathun mutlak. Ketersingkapan universal. Fathun mutlak itu. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath. Telah datang nasrullah, bukan nasrum minallah. Yang awal masih ada minnya, pertolongan dari Allah. Ini soal min saja. Wah, ini durasinya dunia akhirat itu. Soal kata min dari Allah gitu. Jauh bedanya pertolongan Allah dengan pertolongan dari Allah. Pertolongan dari Allah masih ada pendidikan, masih ada riyadhah, masih ada itunya nanti. Tapi kalau sudah nasrullah, pertolongannya Allah langsung gitu ya. Idza jaa nasrullah, udah begitu. Langsung wal fathu. Tidak ada idhofahnya, fathunya di situ. Bukan fathu mubin, bukan fathul qarib, tapi fathu saja sudah. Itu menunjukkan universalitas, namanya futuh yang mutlak. Nah, itu apa? Wujuduhu, yang ada Allah, tapi aku ada, ya gitu loh ya, ini ya, aku ada, Ting juga ada, gitu ya. Jadi gini loh, adanya seperti tiadanya, tiadanya seperti adanya. Kira-kira ada sih istilah di kita itu, wujuduhu ka'adamihi, lah itu ya. Wujudnya tapi seperti tiadanya, tapi tiadanya buktinya ada, ya gitu loh ya, buktinya ada. Jadi begini, ini adalah makom yang begitu luhur. Makom luhur itu makom kembali sudah. Ketika Anda fana di ain, Anda mengatakan diri Anda nggak ada. Itu artinya belum selesai. Orang majdzub jadzab itu belum selesai. Makomnya di ada maka liwujudihi tadi. Begitu dia sempurna, sadar kembali,
Oh aku ada ini, ya gitu. Waras aku gitu ya. Waras aku ada. Tapi sesungguhnya nggak ada aku, gitu ya. Dua-duanya jalan bareng. Maksudnya gimana jalan bareng? Semakin dia menyadari adanya, semakin dia menyadari ketiadaannya. Semakin dia merasa tidak ada, semakin dia ada. Kenapa kok semakin saya ada? Karena saya ada bersama Allah. Nah, sudah begitu. Kenapa saya semakin nggak ada? Ya karena hanya Allah yang ada. Itu terus. Nah, itu ya. Kana Allah wala syai'a ma'ahu. Allah itu ada. Ya. Ini diingatkan betul di akhir. Kana Allah wala syai'a ma'ahu. Ini tauhidnya tasawuf namanya. Tauhidnya tasawuf. Allah itu ada dan tidak ada yang menyertainya. Jangan sampai Anda membayangkan Allah, sudah titik. Kalau Anda membayangkan Allah, berarti Allah ada yang menyertai. Karena bayangan Anda, di samping Allah ada siapa nih? Ada apa ini? Ada ruang di mana nih? Pasti begitu. Membayang nih Gusti Allah. Padahal kana Allah wala syai'a ma'ahu. Tidak satu pun yang menyertainya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dia hanya satu-satunya dan tidak ada yang menemani. Enggak ada malaikat yang menemani Allah, enggak ada makhluk siapapun yang menemani Allah. Kalau Allah ada yang menemani, Allah terbatas namanya. Dan itu pasti bukan Tuhan. Ya, sekali lagi Allah itu diyakini, ojo dibayangno. Ya. Seluruh bayangan Anda tentang Allah pasti gagal dan batal. Udah rumusnya gitu aja. Rumusnya begitu. Karena yang terbayang itu, yang bisa dibayangkan hanya makhluk. Bukan khalik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa al-an ala ma'alaihi kana. Karena Allah itu tidak ada yang menyertai, maka segala sesuatu disertai oleh Allah. Kalau segala sesuatu yang semua disertai oleh Allah, maka Allah nggak terbatas. Karena nggak terbatas, tidak disertai oleh apapun. Lah, kalau begitu, kita ini di mana dong? Gitu. Ya makhluk itu ya pasti di mana. Tapi pertanyaan, Allah di mana dong? Gitu. Di mana itu kan ruang dan tempat. Tempat dan ruang itu pasti makhluk dan bukan Allah. Kapan dong Allah itu datang? Kapan itu pasti waktu. Sedangkan waktu itu makhluk, bukan Tuhan. Bentuknya gimana ya Gusti Allah itu? Bentuk itu pasti makhluk. Gerak itu pasti makhluk. Diam itu pasti makhluk. Sejak dulu Allah itu nggak pernah bergerak, juga nggak pernah diam. Nggak ada warnanya, nggak ada bentuknya. Pertanyaan bagaimana itu adalah pertanyaan yang salah, yang dialamatkan untuk Allah. Karena nanti jawabannya pasti bentuk. Nah, jadi gimana? Diyakini Allah maha mutlak, absolut, full. Sejak dulu Allah nggak pernah berubah. Jangan sampai kita membayangkan Allah berubah. Wih, kayaknya Allah itu lagi nggak ramah padaku, gitu ya. Hari ini saya lagi disingkirin, Allah nggak mau memandangku nih. Gitu. Allah sejak dulu memandang kita kapan, di mana saja. Kita saja yang nggak siap dipandang oleh Allah, ya nggak? Kita ini loh nggak siap dipandang oleh Allah, lalu kita lari dari Allah.
Bukannya Allah lari dari kita, enggak pernah Allah itu lari. Allah enggak pernah bergerak. Diam juga enggak pernah. Tapi Allah ada, hadir, nyata, meliputi segalanya melalui asma, af'al, dan sifatnya, dan dia satu-satunya. Nah inilah ya, misalnya sampean di depan sampean kan kopi. Kalau orang mau minum kopi, ya di makom apa ini, hakul basiroh ini, gimana nih kopi ini? Kopi ini ada apa enggak nih? Ini gitu aja. Oh kopi ini ada, tapi sesungguhnya enggak ada. Kopi ini enggak berdaya, enggak bisa apa-apa. Jadi yang bikin kopi siapa? Pertanyaannya. Hakul basiroh. Orang yang di makom hakul basiroh, yang bikin kopi ya Gusti Allah. Nah gitu. Orang yang di ilmul yakin, syu'aul basiroh, masih ada min tadi, minal. Oh iya, ini saya aslinya dari Allah, kan gitu. Boleh begitu, tapi itu belum selesai Anda. Masih ada ainul basiroh, ada hakul basiroh. Ya. Makanya dilatih. Ya Allah, ini darimu. Kemana ini kopi? Ya menuju kepadamu Tuhan. Bersama siapa? Ya bersamamu. Makanya bismillahirrahmanirrahim, bersama nama Allah. Kemana ini ya kopi ya? Menuju kepadamu dan hanya bagimu Tuhan. Karena kopi ini terus bertasbih, berzikir juga. Lalu namanya ini kopi barokah, kan itu. Tapi ojo digawe cap kopi barokah. Loh kok ini dari Allah menuju Allah. Sing tuku bingung. Wah edan Mas aku ngombe kopi edan dari ngono. Itu cara kita memahami secara pemadukan akademis dan spiritual, ya kayak begitu. Jadi dunia akademis mengatakan oh ada semuanya, dunia spiritual mengatakan enggak ada itu semua. Yang ada hanya Allah. Gimana memadukan? Ya syariatnya ada, hakikatnya enggak ada gitu. Tapi juga ada kalau bersama hakikat ilahiyah. Maka semua ini menjadi pantulan. Kenapa sih Allah menciptakan macam-macam ini? Macam-macam. Supaya kita kemana-mana tetap mengatakan ada Allah. Coba kalau Gusti Allah menciptakan manusia dan bulan aja. Udara nggak ada, tumbuh-tumbuhan nggak ada, ujung nggak ada. Gampang lupa malahan dengan Allah. Makanya ada satu kritiknya Allah, celaan Allah sebenarnya ini bukan kritik, celaan Allah kepada iblis. Mana'aka, apa yang mencegahmu, menghalangi antas engkau nggak mau sujud kepada Adam yo opo. Ditambahi am kunta minal alin. Apakah kamu ini tergolong malaikat illiyin? Alin, malaikat paling luhur, malaikat alin. Itu adalah, kenapa Allah mengatakan begitu? Karena ada komunitas malaikat, malaikat illiyun namanya. Itu yang dia tidak tahu, mereka tidak tahu kalau Allah itu punya ciptaan lain. Dipikir ciptaan itu hanya dia. Nggak tahu kalau Allah itu menciptakan setan, iblis, surga, neraka, dunia, manusia, jin, nggak tahu dia. Dia pikir ciptaan Allah itu hanya dia, karena itu dia nggak punya bayangan kepada makhluk lain, hanya Allah saja yang dia zikirkan, yang dia pandang hanya Allah saja. Karena itu komunitas malaikat ini tidak terkena khitab, tidak terkena tugas sujud kepada Adam. Karena dia nggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Nah, ini malaikat illiyun. Manusia.
bisa memiliki makom lebih tinggi daripada malaikat Iliyun tadi. Bayangin. Sehingga manusia tidak lagi ada Iliyun itu bisa jadi makom. Ada orang itu makomnya kayak malaikat Iliyun itu ada. Terus Gusti Allah aja domblong aja dia. Gitu. Itu seharian mulai Pak. Saya dulu pernah ada di Madiun itu di daerah Kebonsari, namanya Mbah Kiai siapa itu kalau sudah pagi itu ngelihat matahari aja nggak kedip-kedip dia. Itu dia sampai siang itu. Ntar habis itu dia bikin arit itu bikin pandai tapi bikin sendiri. Dok, nanti kalau sudah selesai kasih orang gitu aja. Kerjanya gitu. Kalau pagi domblong aja. Kadang-kadang ini itu suasana Ilin. Terus hilang kabeh. Panggil siapa saja ya diem aja gitu. Suasana itu tadi. Tapi itu suasana fana. Suasana bakok billah, kembali ke alam kita ini. Tapi billah bersama Allah. Kalau sudah bersama Allah, lihat apa saja pasti lillah. Ya Allah, karena ini bersamamu, bagaimana tidak menuju hanya dan untukmu Tuhan. Wah, di situ ujian terberat kita. Dari billah untuk lillah. Artinya gini, untuk siap billah, kita itu ibadah, zikir, istighfar, bersihin hati, tobat, itu supaya siap billah, siap disertai Allah. Tidak semua orang siap disertai oleh Allah. Enggak semua orang. Ya. Makanya harus kita siapkan isti'adat namanya, menyiapkan diri. Nah, nanti bagaimana kesertaan Allah itu makanya mangkana billah, siapa yang bersama Allah dengan taubatnya, Allah akan menyertai dengan ampunannya. Kan gitu aja. Siapa yang bersama Allah dengan zikirnya, Allah akan menyertai pula dengan zikir yang kepadanya. Siapa yang menyertai Allah dengan hina dinanya, Allah menyertai dengan kemuliaannya. Terus interaktif gitu kesertaan itu. Tek 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 gitu. Jadi ya kayak gitu memang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal an ala ma alaihi kana, dan sekarang pun sebagaimana adanya Allah, nggak pernah berubah. Allah itu abadi, bakok, langgeng, dan ya sudah, kita ini sedang proses menguatkan diri kita untuk arruju ilallah, kembali kepada Allah. Balik. Nah, ya wes ya, itu Bapak sekalian, jadi memang di wilayah apa itu Syu'a ini adalah wilayah kita merenung alam. Bagi yang belum bisa ma'rifah kepada Allah, ya merenung dulu pada ciptaannya. Sampai dia meyakini, iya ya, baru nanti nyatanya kayak apa ini nanti Tuhan. Nah, habis itu apalagi hakikatnya bagaimana, hakul basirah, mata hati, hakikat mata hati. Jadi jangan sampai kita itu mata hati kita, misalnya gini, mata hati kita melihat alam, yang dilihat kandungan pohon itu. Oh, pohon itu mengandung sains, kimia ini unsur ini nanti bisa manfaat untuk ini obat ini, terus buat pabrik ini, macam-macam. Lalu orang dikatakan, wah, mata hati Anda tajam.
Bukan itu yang namanya mata hati. Ya. Karena ainul basirah itu nyatanya mata hati, atau syu'a aja di wilayah syu'a. Itu kalau lihat pohon, ya Allah, Allah engkau lebih dekat dibanding pohon itu. Jadi aku harus memandangmu Tuhan. Di balik apa saja di balik. Misalnya lagi ada orang bisa mocok pikiran Anda, dokter. Weh, dia mata hatinya tajam. Itu bukan mata hati. Mata hati yang sesungguhnya bukan seperti itu. Ya. Ya wes, saya kira begitu aja ya, Bapak sekalian. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.